Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nareswari Palupi dengan nomor NIM 232180177 dari kelas 2D jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya memahami teori belajar sosiokultur, terutama yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky dalam konteks pendidikan. Teori ini menekankan hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan, dan bagaimana keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita tahu bahwa pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Kebudayaan memberikan kita nilai-nilai, norma, dan cara pandang yang membentuk perilaku kita. Dalam pendidikan, kebudayaan membentuk cara kita berinteraksi dan belajar dengan orang lain. Menurut Taylor dan H.A.R. Tiller, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan yang efektif harus mempertimbangkan kebudayaan sebagai bagian integral. Teori belajar sosiokultur Vygotsky atau juga dikenal sebagai teori konstruktivistik sosial menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial. Vygotsky memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) yang menunjukkan bahwa anak-anak belajar terbaik ketika mereka dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Ada 3 konsep utama dalam teori ini. Hukum genetik tentang perkembangan. Perkembangan individu tidak hanya dilihat dari keterampilan, tetapi juga dari bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Zona perkembangan proksimal atau ZPD ini adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Dengan bimbingan, anak-anak dapat mencapai potensi penuh mereka. Mediasi, proses di mana tanda-tanda atau simbol membantu seseorang memahami sesuatu yang sebelumnya di luar jangkauannya. Ini bisa terjadi melalui scaffolding, di mana orang yang lebih paham membantu menjelaskan dan mengkonstruksi pemahaman baru. Vygotsky percaya bahwa alat pikir seperti bahasa, simbol membantu memecahkan masalah, memudahkan tindakan, memperluas kemampuan, dan melakukan sesuatu sesuai kapasitas alami seseorang. Lingkungan sosial dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif seseorang. Memahami emosi dalam pendidikan penting untuk mengenali dan memahami emosi siswa. Emosi positif seperti rasa percaya diri dan antusiasme dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sebaliknya, emosi negatif seperti kecemasan dan ketidakpastian dapat menghambat perkembangan kognitif. Oleh karena itu, guru harus menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional siswa. Kebutuhan akan rasa aman. Menurut teori Maslow, kebutuhan akan rasa aman dan kenyamanan adalah fundamental dalam konteks pendidikan. Memastikan bahwa siswa merasa aman secara fisik dan psikologis adalah langkah awal yang krusial untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pentingnya motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu dan kepuasan dalam belajar, lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik yang didasarkan pada hadiah
atau hukuman. Guru harus mendorong motivasi intrinsik dengan membuat materi pelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Perkembangan individu. Setiap siswa memiliki kecepatan dan cara yang berbeda dalam belajar. Menghormati perbedaan ini dan menyediakan pendekatan yang dipersonalisasi akan membantu siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dalam praktiknya, teori mengubah peran guru yang sekedar pengajar menjadi fasilitator, motivator, dan manajer pembelajaran. Guru memberikan bimbingan dan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka. Proses pembelajaran lebih fokus pada interaksi afektivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kesimpulannya, teori belajar sosiokultur menegaskan bahwa pembelajaran adalah proses sosial yang terjadi dalam konteks budaya. Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga ko-konstruktif pengetahuan melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan agar dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Dengan memahami aspek-aspek psikologis dalam pendidikan, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan kita. Di negeri Aceh, pesantren disebut dayah. Santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.